Dalam posisi baterai 5% bisa dipakai 70 menit untuk telepon, bahkan 49 menit untuk SMS, 30 menit untuk Google Map. Halo semua, selamat datang di BTS Gadget dengan saya, Tori Wicaksana dan Oppo Reno 4F. Hari ini kita mau ngobrol bareng si Oppo Reno 4F ini. Kita bakal pelonco dia hari ini. Ngomong-ngomong, untung saja nggak ada body shaming di handphone ya. Kalau ada, pasti semua HP pada insecure dengan si Oppo Reno 4F ini. Oh ya, Reno 4F ini memang dikhususkan untuk pasar Indonesia. Kalau di India, Reno 4F ini sama dengan Reno F17. Tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Yang sudah, stay tune. Ini dia review Oppo Reno 4F selengkapnya. Secara kasat mata, tampilannya emang agak mirip dengan HP sebelah. Tapi tunggu dulu, mari kita ketik lebih dalam lagi bedanya dengan tipe HP lainnya. Reno 4F ini tombol powernya dan tombol volumenya dipisah. Jadi tombol powernya ada di sebelah kanan kita, di sebelah sini, dan tombol volumenya ada di sebelah kiri, berdampingan dengan kartu SIM slotnya. Kita buka dulu kartu SIM slotnya kartu berapa? Oke, ada 3 kartu SIM slot. Nah, dari sisi body, Reno 4F ini pun terlihat lebih seksi dengan bentukan sudut mencapai 220 derajat. Jadi selain memang tipis, yakni hanya sekitar 7,48 mm dan ringan yang hanya 164 gram, rasio perbandingan layarnya 20:9. Ini seksi banget. Apalagi pancaran kulit si Oppo Reno 4F ini bisa berubah-ubah sesuai dengan sisi pandangnya. Misalnya kayak gini. Jadi kalau dilihat dari berbagai sisi, nanti teman-teman bakal melihat gradasi warna dari kamera ke bawah kayak berubah dari pink ke warna yang lainnya. Seperti itu. Dengan bodi yang amat tipis, Reno 4F ini bakalan sombong sama HP lainnya. Nggak main-main. Lah, kok bisa? Iya, nggak main-main. Meski dia tipis, tapi komponennya di dalamnya tetap tebal. Saya yakin HP lainnya kalau bisa ngomong, mereka pasti ketakutan dan milih mundur daripada melawan si Oppo Reno 4F ini. Untuk urusan muka didesain dengan mini punch hole yang amat kecil, digunakan untuk menampung 2 kamera selfie sekaligus. Layarnya sudah Full HD Plus dengan resolusi 2400 x 1080. PPI-nya 409 dengan layar Super AMOLED yang rasio screen to body-nya mencapai 90%, yang disematkan fingerprint kelas ketiga. Dari segi kamera, si Oppo Reno 4F ini dilengkapi dengan 6 AI portrait kamera yang terdiri dari 4 kamera di belakang dan 2 kamera di depan. Kamera utamanya 48 megapiksel f1.7 plus wide angle 8 megapiksel f2.2 plus mono 2 megapiksel f2.4 plus 2 megapiksel lagi f2.4. Kamera depannya 16 megapiksel f2.4 plus kamera bokeh 2 megapiksel dengan masing-masing fungsi sebagai berikut. Yang pertama dilengkapi dengan AI Super Night Portrait yang bisa menghasilkan hasil foto yang super jernih dengan kamera selfie yang bisa HDR dan mendeteksi wajah. Yang selanjutnya adalah AI Night Flare Portrait, bisa memberikan kesan mendalam jika ingin mendapatkan hasil seperti hasil yang di kembang api. Biasanya ini dipakai waktu di perkotaan, jadi bisa difokuskan ke objeknya dan di belakangnya bisa kayak kembang api, kayak fotografi profesional. Yang ketiga adalah AI Color Portrait. Kejelasan ini berfungsi memberikan kesan yang apik untuk foto yang dihasilkan, seperti mendapatkan pancaran warna dan menjadikan foto semakin stylish. Dengan dual lens bokeh yang bisa dioptimalkan
efek bokehnya sangat mendukung waktu digunakan dengan rame-rame maupun ketika digunakan untuk video. Yang kelima adalah dengan EA Beautification 2.0 yang bisa jatuh sesuai dengan selera. Info yang kita terima, setel dari EA Beautification ini mengadopsi dari setel dari orang-orang India. Jadi kalau misalkan kita pengen ngerasain dandanannya orang India, ya pakai EA Beautification dari Oppo Reno 4F ini. Fungsi EA yang selanjutnya adalah Ultra Clear 108 megapixel image. Saya sedikit bingung juga sih, gimana caranya si Oppo Reno 4F ini mengakali sehingga hasil foto kita seolah-olah mirip dengan 108 megapiksel. Nah, yang selanjutnya adalah si Oppo Reno 4F ini sudah dilengkapi dengan Ultra Steady Video yang bisa menghasilkan 4K video, slow motion video, dan bokeh video tentunya. Dan yang selanjutnya adalah EA Night Charging. Sederhananya mirip teknologi yang mengoptimalkan proses cas hingga 100%. Yang tidak kalah penting adalah Reno 4F ini disematkan baterai 4000 mAh dengan kemampuan fast charge hingga 18 watt. Masa cuma itu doang? Kurang ah. Baik, ini dia dua keunggulan lain dari Oppo Reno 4F. Yang pertama adalah meskipun dengan baterai 4000 mAh, Oppo Reno 4F ini sudah dilengkapi dengan teknologi hemat daya dan super hemat. Misalnya waktu take video ini adalah 58%. Kalau kita nyalakan hemat dayanya, maka dia mampu bertahan hingga 22 jam 36 menit. Itu dengan mode hemat daya. Kalau super hemat, dia bisa sampai 1 hari 8 jam 57 menit. Wow, 1,5 hari lebih kalau dengan dia super hemat. Dengan konsekuensi hanya beberapa fitur yang bisa diaktifkan, artinya tidak seperti yang biasanya bisa dipakai. Gambaran khususnya seperti ini, dalam posisi baterai 5% bisa dipakai 70 menit untuk telepon, bahkan 49 menit untuk SMS, 30 menit untuk Google Maps. Nah, semua fitur ini dibungkus dengan MediaTek Helio P95 dengan RAM 8GB dan ROM 128GB dengan chip yang telah ditingkatkan dan prosesor yang lebih cepat tentunya. Ngomong-ngomong, MediaTek memang dirancang untuk meningkatkan performa gaming menjadi lebih mantap. Androidnya sudah Android 10 dan ColorOS-nya sudah ColorOS yang ke-7. Oppo Reno 4F juga tersedia dalam dua varian warna, yaitu varian matte black dan metallic white. Salah satu fitur unggulan lain yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman adalah di Oppo Reno 4F ini sudah disediakan layanan namanya Oppo Relax. Oppo Relax ini seperti waktu kita bahas Oppo Reno 4 dulu, jadi ada aplikasi yang memang disediakan dari Oppo Reno 4F yang bisa kita pakai untuk misalkan di sini untuk latihan bernafas dengan fokus pada pernapasan dan untuk mencapai relaksasi yang penuh misalnya. Kita coba ya dengan memakai Oppo Reno 4F yang sudah ada di aplikasinya. Dan ini kita bisa memilih beberapa situasi di sini yang kita bisa langsung download di sini juga dengan suara-suara yang menurut saya menenangkan dan yang benar-benar bisa relax. Oke, kita mulai latihan pernafasannya. Aplikasi ini bisa kita setel sesuka hati kita. Ada nada-nada yang menjadi tanda dan ada getarannya yang untuk membedakan mana waktunya bernafas dan mana waktunya untuk mengeluarkan nafas. Selain itu juga ada pilihan untuk misalkan konsentrasi, kemudian untuk tidur dan beberapa hal lainnya. Bahkan kita bisa memilih suasana beberapa situasi, misalnya di suasana pantai, kemudian suasana sinar pagi-pagi dan berkemah di malam hari dan macam-macamnya yang kita bisa download di sini. Untuk layanan aplikasinya ada beberapa tambahan dari yang sebelumnya. Misalnya di sini sekarang sudah ada Oppo Service, kemudian di Google-nya ini ada tambahan Google One, dan kemudian salah satu hal yang menarik bagi saya adalah aplikasi Solo.
Soloom ini adalah aplikasi video editing secara otomatis yang disediakan dari Oppo dan juga ada di Realme juga, yang bisa kita pakai langsung ketika mau kita ngedit video, terus kita langsung pakai ngedit dengan Soloom ini bisa. Selain itu juga di Oppo Reno 4F ini ada game space yang bisa kita pakai untuk ngontrol game kita. Misalkan bisa menyembunyikan ikon game di layar, kemudian bisa jadi game asisten dan juga akselerasi jaringan. Juga untuk mengelola game-game yang ada di sini. Masih ngomongin soal game space ini kita bisa buat ngatur memilih mode gamenya, misalkan mode seimbang atau mode kompetisi, atau bisa juga pakai mode hemat baterai. Juga bisa untuk memblokir notifikasi, menolak panggilan, memblokir panggilan dan spanduk, dan atau kita tetap bisa mengizinkan panggilan dan notifikasi, terserah kita. Biasanya kan kalau kita pas main game, misalkan waktu main Mobile Legends sengaja ditelepon atau yang ya pokoknya iseng-iseng aja kawan-kawan kita, intinya pengen ngerecokin aja. Selain itu, ini bisa secara otomatis juga untuk menyesuaikan resolusi layarnya. Oke, daripada penasaran, ini dia langsung spesifikasi waktu main game PUBG Mobile. Reno 4F ini juga bisa dipakai dengan mode layar hitam. Jadi ini fungsinya untuk sekedar nutupin layar, terus kelihatan jam, baterai, dan indikasi yang cukup sederhana. Dan kalau kita misalkan ini bukan untuk mode gelap ya, bukan dark mode, tapi hanya layar hitam di depannya. Ya sekedar kamu puasa mungkin ya. Dan kita tinggal buka di sini kalau kita mau mengaturnya. Untuk mode gelap dari Oppo Reno 4F ini sudah tinggal satu kali klik saja di notifikasinya. Dengan satu klik kita sudah bisa mengubah dari mode gelap ke mode terang. Juga nggak bakal ketinggalan saya ingatkan adalah si Oppo Reno 4F ini sudah bisa melakukan dual fungsi layar.
dengan cara menggeser di layarnya menggunakan 3 jari, kita sudah bisa menggunakan dual fungsinya, dual fungsi layar. Tapi perlu diingat, tidak semua bisa difungsikan untuk dua layar. Di Oppo Reno 4F ini karena sudah ColorOS 7, dia bisa ada tambahan toggle di sebelah kirinya yang bisa kita setting dengan berbagai cara. Istilahnya bisa kita tambahin dengan beberapa hal, terserah kita. Nah, di sini. Kalau misalkan mau keluar ya sudah tinggal bisa ini dari kiri, nanti sudah otomatis keluar toggle-nya. Dan di Oppo Reno 4F ini juga sudah ada bola asistennya, yang sementara ini bola asisten ini berfungsi untuk tombol kembali, meskipun bisa difungsikan dengan cara yang lainnya. Misalkan kalau kita klik 2 kali, dia bakal menampilkan recent tabs-nya. Kalau misalkan ditekan lama, dia belum memberikan efek apa-apa. Ini bisa dicari di pengaturannya. Di bagian bawahnya, di bagian menunya, ini kita bisa mau menampilkan atau tidak. Kalau mau tinggal di pengatur, semua bisa diotak-atik di pengaturan. Kalau misalkan mau ditampilkan, tinggal ditekan pinnya di ujung kiri sini. Kalau misalkan mau dihilangkan ya begini, sesederhana itu. Lalu untuk layanan face unlock-nya ini sensitif banget menurut saya, apalagi kalau misalkan dalam kondisi gelap. Semalam sudah kita coba dan hasilnya memukau. Ini kita praktekin lagi sama-sama. Ini masih nggak terlalu gelap, tapi ya bolehlah kita coba untuk face unlock-nya, dan hasilnya memang cepat. Sedangkan untuk sensor sidik jarinya sendiri lumayan sensitif juga. Itu adalah ringkasannya. Tapi kalau misalkan kita pegang handphone Oppo Reno 4F ini nggak afdal kalau kita nggak nyobain kameranya. Jadi inilah kamera lengkapnya dari Oppo Reno 4F. Terima kasih sudah menonton video review Oppo Reno 4F. Dan sebagai informasi, Oppo Reno 4F ini baru tersedia di Indonesia pada tanggal 12 Oktober besok. Tapi kabar baiknya adalah teman-teman bisa mulai pre-order dari sekarang. Kalau misalkan mau tanya gimana pre-ordernya, klik saja link di deskripsi di bawah sini. Nanti bakal dibantu sama teman kita untuk bisa pre-order Oppo Reno 4F. Harganya berapa, Bang? Harganya ada di sekitaran 4 jutaan. Nanti kalau ada pertanyaan lainnya silahkan ditulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau misalkan sudah subscribe, nyalakan loncengnya dan like. Jangan lupa nyalakan komentar yang positif untuk BTS Gadget. Terima kasih sudah menonton video dari BTS Gadget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tora Bijaksana undur diri.